dekat dan tidaknya kita dengan Gusti kita. Gini kalau untuk tahu tentang kedekatan kita dengan Gusti kita. Jadi untuk tembung-tembung itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ketok ayo gampang, angger ngomong atau angger nulis. Tapi biasanya kurang pas. Karena apa? Di situ ada tatanan jiwa yang intinya sesuai dengan apa? Trap-trapannya. Artinya bisa menempatkan kata-kata itu sesuai dengan sebelumnya. Artinya bisa terangkai dengan baik dengan bahasa-bahasa ala Kang Cito itu. Jadi untuk tembung itu cara memahaminya adalah, tapi ini secara ilmiah ya. Tapi kalau secara jiwa tidak bisa dipahami. Karena akan terbimbing dengan sendirinya. Jadi pulau sampan semua ini akan dibimbing oleh guru sejati kita masing-masing. Karena dengan adanya tembung itu kita bisa mengetahui dari mana, di mana tempat kita atau kita ini nyampe di mana laku jiwa ini. Jadi misalkan kita membaca tembung itu bisa gatul-gatul, ya berarti kita masih di situ. Artinya kelihatan lah. Nah, ukuran dari tembung itu adalah A, I, U, E, O. Nah, kalau untuk Kang Cito yang baru-baru ini kan ada yang medar dari jari 5 itu ya. Dari jari 5 ini kan ada yang jentik itu dasar. Dari dasar untuk naik ke tingkat 2 itu sudah sulit. Ketiga, 4, apalagi kelima. Nah, ini bisa dijadikan pedoman juga. 5 ini adalah A, I, U, E, O. Sebenarnya. Jadi bukan hanya yang disampaikan Kang Cito itu aja. Tapi kita harus masuk. Apa yang disampaikan Kang Cito itu masuk ke dalam diri kita. Yang saya tangkap ini. Jadi ketika masuk katakanlah di situ dibahas tentang syariat, katakanlah masuk ke tarekat, hakikat, ma'rifatullah dan sebagainya itu ada 5 ini. Nah, dari 5 ini sebenarnya adalah rangkaian daripada A, I, U, E, O itu. Nah, iki gak iso dicolong. Aku sampean kabeh nek teko E karo O mesti angel. Karena ini caranya, katakan gitu. Aduh ini. Nah, makanya ketika ngurati A, I, U iso. Tapi kena E karo O leren punyeng dhisik. Ora ketemu. Ketemu kadang-kadang orang gandeng. Tapi carane tetep ora teko ngakal. Kudu dinyangi tukone. Nek cara bahasane Kang Cito posone. Dadi paceke utawa posone, poh-pohane, soh-sohane. Dipoh dindai, disosoh diresiki. Jadi semangat untuk membaca tembung itu wajib. Karena apa? Ketika kita sudah bisa membaca tembung, itu kita akan lebih detail mendengarkan wejangan-wejangan Kang Sucito. Jadi kita tahu apa yang diucapkan itu tahu. Kalau kita tidak bisa tembung, ya nggak tahu. Meskipun kita merasakan dan ada respon pada diri kita. Tapi kita tidak tahu apa yang disampaikan itu apa, nggak tahu. Tapi ketika kita sudah tahu tembung, jadi mendengarkan itu sudah translate. Oh ini gitu. Jadi tahu semua. Jadi akan lebih mudah untuk mencerna atau untuk memahami dawuh-dawuh yang datang dari Kang Sucito.
Nah, kuncinya adalah poso itu tadi. Terus yang kedua, kita harus lebih bersemangat ketika di dalam grup ada yang menguncali ya. Nah, di anak yang menguncali itu langsung disaut ae. Jadi wis raketan saisoe, sementara nggak apa-apa. Tapi lek sampai nang grup sebelah, grup yang anak-anak lama, artinya yang senior, di grupku ada grup akuku atau aku iji kowe, itu gak oleh. Salah tuh wide diketak. Lagi, sama tak ada Kang Mustafa, kali Kang Parman itu. Gak oleh tenan. Soalnya nek salah itu aslinya kan goro. Tapi kalau menurut saya tidak, artinya gini, dalam pembelajaran itu salah sah menurut saya. Nah, supaya dulu-dulu semangat langsung diketak jelas pore ya. Nah, jadi yang penting awake dhewe wani budali ketika diuncali tembung. Nah, tembung itu hurufnya harus besar. Karena ketika huruf besar itu ada, itu aku, artinya penjiwaan ada di situ. Jadi sing kena diwaca huruf besar. Karena di situ ada penjiwaan. Jadi ojo sungkan-sungkan nek ketika nang grup itu ana sing nguncali tembung wis sanget diuncalno ae. Nah nek situk-situk gak iso, loro-loro yo gak apa-apa, telu yo gak apa-apa. Katakanlah contoh seperti Garuda. Garuda biasanya dulu-dulu ngonceki yo G dhisik. Ya. A R U D A. Saman gawe loro saged, langsung ga, langsung ru, da. Jupuk loro. Engko semakin suwe, semakin istilahnya cara jiwa, tahapan jiwa itu semakin naik, saman akan semakin sedikit cara mengurai tembung itu. Hati kata Garuda, gagahan nemoni rahasia utuhe dadahan nemoni kuasaku dewi. Nah iki lek cara wong belajar tetep kangelan. Tapi lek sing muni ku jiwa ya wis mlaku dhewe. Tapi dipelajari secara apa ya? Cara dipikir ya wangel. Memang angel. Karena jujur saya sendiri itu 2 tahun. 2 tahun itu sik kae iso ngejak A I U E O. Dereng E O, A I U E. E O ne ora ketemu, ya ora diduduno. Karo ngecito. Yo, kenaan jadi ngono. Jadi A I U E U mumet gak iso nerusno. Padahal kan yo gampang jane. Wong golek sak kata ya ora nemokno iki sarai. Gak pancene angel. Tapi memang nyata itu dibuktikan semua dulu-dulu kan merasakan. Nek memang tembunge angel ya. Terus kadang-kadang kakean barang ngono iku. Ya tak apa-apa tapi untuk pembelajaran, tapi dengan sendirinya akan tertata kok. Pokoknya intinya aja sungkan-sungkan aja izin-izin. Wis sanget diuncalno ae. Karena apa nek wis nguncalno pasti berpikir sing tak uncalno mung bener enggak? Terus notone pas apa enggak? Kan ketemu dengan sendirinya titik-titik ketemu loro, ketemu telu, akhirnya kan ketemu juga. Nah dari situ akan lebih paham diri itu akan lebih paham diri. Karena apa ada dawuh itu datang itu tahu dengan bahasa-bahasa itu. Nah terus untuk apa ya? Untuk menyemangati diri kita supaya kita tahu barangkali ini dulur-dulur yang belum pernah dikasih contoh untuk praktek Kang Cipto gitu. Mungkin ada dulur-dulur yang baru yang belum pernah tahu untuk mendeteksi atau mengetahui diri tentang kita itu banyak mana baiknya kita dan buruknya kita itu banyak mana itu bisa kita ketahui. Jadi bisa kita ketahui dengan laku jiwa ini. Jadi bisa praktek nanti. Yang dulu-dulu yang belum tadi. Kalau yang sudah ya mungkin ada yang belum nyoba. Jadi disampaikan ya sing nyoba praktek nih loh.
ya. Jadi tangan segini untuk mengetahui diri ini baik dan buruknya kita itu banyak yang mana. Jadi dua tangan, ya Mas, Mas. Nih, jadi tidak apa. Jadi di antara dua tangan ini segini, tangan sendepak ini, keluarkan nafas 3 kali, bertanya, Gusti, banyak mana baik dan buruk saya? Seperti itu katanya. Keluarkan nafas 3 kali, menunduk, diam, rasakan, terus selalu ikuti. Nanti akan gerak sendirinya. Ini untuk praktek untuk mengetahui baik dan buruknya kita. Kalau memang baik, banyak baiknya, itu yang kanan ke bawah. Ini. Kalau banyak jeleknya, yang kiri ke bawah. Kalau 50-50, ya tengah-tengah. Tapi ada dua kemungkinan, ono sing direken, ono sing enggak. Nek sing direken tetap kroso, tetap ada getaran. Nah, ini untuk mengetahui tentang itu. Yang kedua adalah praktek antara dekat dan tidaknya kita dengan Gusti kita. Gini kalau untuk tahu tentang kedekatan kita dengan Gusti kita. Jadi tanya seperti tadi, jadi Gusti, dekatku dengan kamu seberapa jaraknya? Caranya gitu. Ngomongnya saenake lah. Sing penting takon mbek ngomong-ngomong karo kancane dhewe padha ae. Nah, itu dikeluarkan napas 3 kali dulu, lalu ngucap itu, lalu napas 1 kali, lalu dirasakan. Ini akan dengan sendirinya gerak. Kalau memang jaraknya memang jauh, ya gini, nggak bisa nyampe. Jaraknya sampai gini, nggak bisa. Lah, ukurannya, kenapa kita kan semua sudah seperti ini? Kan sudah jadi satu harusnya. Tapi kita tahu, ketika kita praktek ini belum nyampe ke sini, berarti kan kita bisa jadikan semangat. Oh, aku ternyata si ado karo Gustiku, aku kudu poso maneh. Nah, ini tujuannya di sini. Jadi dulu itu disuruh praktek sama Kang Cito. Langsung didep gini. Di depannya Kang Cito satu-satu. Prakteknya seperti itu dulu. Nah, ini tak tularno sampean, tak critakno sampean bisa coba, dan ini yang sudah nyoba pun sudah nyata semua. Mungkin Mas Mati sudah nyoba ya? Yang timbangan sudah ya? Mbak Diana sudah, Mbak Man sudah ya? Banyak kok yang sudah, Mbak Mun ini juga sudah. Jadi nanti bisa dicoba ini untuk ini. Ini dilawan nggak bisa. Jadi harus nyampe, nanti kalau sudah gini, truk ini akan gerak. Gerak ini, nah ini macam-macam juga nanti. Nah, di sini kita akan tahu. Kalau sudah gerak setelah ini, ada gerak banyak, tapi nggak tahu maksudnya, itu pun bisa ditanyakan. Ini gerak apa Gusti? Itu akan dikasih tahu. Jadi kita itu bisa komunikasi dengan Gustinya itu enak. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi ngomong-ngomong diri. Nah, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa bercerita apa yang saya alami selama dibimbing Kang Sucito. Sebenarnya sama, saya dengan sampean sedaya padha belajare, cuma kula cerita tok sing tak alami ketika melok Kang Cito. Gitu aja. Mungkin dari sini ada dulur-dulur yang mau bertanya, barangkali saya bisa menjawab. Atau unek-unek sing untuk masalah lagu ini bisa ditanyakan, monggo. Ya tako. Monggo. Iya. Iya. Direken ya berarti kan kurang. Artinya jaraknya terlalu jauh dengan Tuhannya. Jadi
Jadi yang tengkurap gini tangannya kalau untuk timbangan. Kalau untuk dekat dan tidak itu seperti ini. Timbangan gini. Jadi kalau yang kanan itu ke bawah itu lebih banyak baiknya. Dan itu harus yang kanan yang harus ke bawah, harus banyak baik. Karena kalau yang kanan sudah ke bawah itu saya yakin untuk yang ini nyampe. Ukurannya di situ. Nah, itu kudu poso, ya paling enggak ada rukone lah, ya poso, ya apa nek ngarani dharma, itu semua akan masuk ke situ juga. Intinya ini lebih baik lah daripada sebelumnya kan gitu. Ya iya, tapi kan kita sudah masuk ke ranah jiwa, jangan sampai kita terjebak oleh baiknya sifat. Karena baiknya sifat itu cenderung masih kepada nafsu. Ya baik juga sih, tapi beda. Kalau zaman akan bisa merasakan kok begitu. Baik iki kanggo jiwa apa kanggo sifat itu zaman tahu, real tahu nih namanya. Oh iya, iki kanggo kuwi, kanggo. Jadi sudah tidak ada apa ya, tendensi apa-apa lah kalau sudah jiwa itu. Sudah masuk dengan lepas. Daripada surat mendingan aku menehi ngaget miskin, berarti kan iso podo iya. Sebenarnya itu sifat juga. Artinya kita baik, kita dharma itu sifat sebenarnya. Kalau jiwa itu tidak diri kita yang menginginkan. Jadi kita dikondisikan. Jadi cara bahasane Kang Jito, ya nek secara sifat iku ya sing apik awake dhewe iku sifat kabeh. Artinya kepingin ngamal, kepingin ini iku jenenge sifat kabeh, tapi itu sudah baik juga dharma. Iya, Kak. Lah nek sampean nang jiwa itu karepe dhewe. Sing didelok wong ketokane elek kadang-kadang tapi iku aku teko jiwa maksudnya gitu loh. Tahu pribadi. Iya, artinya ini loh. Ketika kadang-kadang ya kayak contoh gini, contoh kan ceritanya Kang Jito ya. Ketika ana tamu ya, kadang-kadang njupuk duit langsung tangane ngene, ngitung 1 juta dikekno. Artinya apa? Ini gerak dengan sendirinya seperti praktek ini jiwa. Utawa sampean dikrentekno tek langsung nulung wong iku. Nah, itu tiba. Jadi gak nganak-nganakno istilahnya. Ah, kaya ngono iku. Makane kadang-kadang ya beda. Nek secara sifat sih sakjane wong padha to. Sakjane wong berbuat baik kok. Kan ngono. Di semua kalangan ya di situ ada dharma padha ae. Tapi kenapa gak iso masuk ke dalam jiwa? Meskipun kadang-kadang lebokno kotake ditutupi tangan. Anda tetap gak iso. Kurang mlebu penjiwaan masalahnya. Karena masih ada harapan. Mane tur sumele ku angel. Angel. Nah. Legowo apa legowo? Dulur kono legowo iku lho, lego Jawa ta. Masalahnya kudu diperhati legowo. Iya. Iya, ya nggak apa-apa. Kita lanjut, ini lanjut Kang Kasno. Monggo. Tadi kan ada yang bereken dan bereken. Nah, menurut jawaban sama tadi kan karena mungkin saking jauhnya. Kan kadang tiap orang kan nggak sama. Kadang ada yang peka, kan ada yang tidak. Nah mungkin juga karena kurang pekanya itu akhirnya dia tidak merasakan apa-apa, kan tidak bisa didiskusi karena jauhnya dengan itu tadi. Sekarang gini, Mama tak balik bertanya, peka itu dari mana? Asalnya peka itu dari mana? Ya semuanya dari pasti. Cuma kan mungkin sifatnya diri kita yang kurang itu tadi. Nah, berarti kan kembali ke sifat. Artinya gini,
Jadi makanya disuruh praktek itu supaya kita tahu ukuran kita sendiri-sendiri. Kalau kita ngukur orang lain nggak bisa. Jadi sampean kroso itu bukan digawe-gawe. Sampean coba lah. Gak digawe-gawe. Sampean iki sapa iki? Mbah Mun. Setelah kesini pertama tak suruh nyoba. Bisa cerita itu Mbah Mun. Ya apa Mbah Mun? Iki lho sing ganteng. Iya, ora enak. Nah, Mbah Mun ini bisa cerita dia. Jadi ya mau cerita Mbah Mun, saya dulu ini ketularan. Mbah Mun, sampean pun sepuh, kira-kira ki timbangannya ambot sing kena kok iki. Nah, Kalau saya Mbah Mun. Kan jujur kok, sing iki kudu jujur. Nggih, jujur lho. Timbangane kula sampean cerita sampean cerita. Jadi ketika saya cerita, nyoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nafas. Selamat dan titik. Makan dulu saya. Pengalaman kula sak sampunipun asal aran saking Kamufis. Terus terang kula selama ngikuti SSN iki dereng nate praktek. Setelah nonton kenging Kang Muflis. Kenging jam kali ulas bulan. Iya. Lo dugi ngira langsung praktek sing timbangan ini. Lo langsung praktek niku spontan lho. Mboten dangu. Kirang langkung antawis 2 menit atau 3 menit itu niki langsung kerasa. Mantun itu kan kula ngentosi. Kula ngentosi nggih rada lumayan soalnya nggih rumangsa lho kok saged ngeten kan kula ngeten. Jadi kula entosi niki kan sanjange Kang Muflis timbangane kan mestine abot sing ndi kan mesti enten gerakan. Tapi kula niki wanter banget niki anu. Tapi mboten purun munggah, mboten purun mudhun. Lah niki kula cobi kan sadar niki. Kula cobi, kula duk niki mboten saged. Kula munggane nggih mboten saged. Nah, mung secara ngaten niki terus. Nggih. Sampai niku mawon pengalaman kula. Matur suwun. Jadi semakin dilawan akan semakin melawan. Itu gerakan-gerakan jiwa itu. Jadi ketika kita mencoba sifat yang melawan sifat, itu gak iso terus nggak iso. Ya mungkin Mbah Man juga sudah kan, nyoba kan ya. Oh iya. Sampai mentok Mbah. Cerita Mbah. Dulu saya semangat praktek. Salam satu nafas. Wujud ganti selamat kata. Rahayu. Sagung dumadi. Iki pengalaman ingkang kula lampahi saking kadang kula kita sepuh. Lajeng misuwanipun tasih nem nggih menawa Mas Muflis ingkang sampun winasis wonten lampah jiwa. Nasis. Seru iki wis nasis. Lajeng niku kula lampahi nggih atus Mas Muflis napas 3 kali terus 1 kali niki langsung kados mintos kados setrum bagi ngeten niku kedel balik kedel kados lah begitu niku deket langsung ngeten niku remet ngantos sakit tangan kula iki banyak sakit banget iki muat terus ngeten luar istilahnya sadar malih ngantos sakit gitu. Atau sesuatu ini kok berpulang abang-abang aja. Remet ya ini. Niku pengalaman kan kula lampahi matur suwun dumateng kadang kula Mas Muflis semoga Jadi lumayan, artinya lumayan untuk mengetahui iki gerake dhewe utawa gerake Gusti. Ya, artinya gitu. Supaya lebih semangat untuk lagu ini dan untuk apa